Coba. Oke bang. Sidang pengadilan Semu Yai Padang Lawas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perbuatan melawan hukum dengan nomor perkara 327-PDT-J-PS Yai Padang Lawas antara penggugat 1 Delvina Sibuan, penggugat 2 Anur Rasidah melawan tergugat 1 PT Rodaya Karya, penggugat 2 Delvian Nasution, turut tergugat 1 Maziah Sibuan, turut tergugat 2 Sukri Matua, turut tergugat 3 Khairunisa Nasution, turut tergugat 4 Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Dirjen Administrasi Hukum Umum yang diwakili oleh Ahmad Saidi, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda kita pada hari ini adalah pembacaan hasil putusan mediasi, di mana hakim mediator telah menyampaikan laporan mediasi dan melaporkan bahwa para pihak telah hadir dalam pertemuan mediasi pertama dan kedua, namun tidak tercapai kesepakatan perdamaian dikarenakan para penggugat telah bersikukuh bahwa perubahan perseroan sejak tahun 2016 sampai 2023 harus dibatalkan. Para penggugat menolak seluruh tuntutan para penggugat dan mengajukan keberatan mengenai kewenangan absolut pengadilan Semu Yai Padang Lawas. Kemudian, perbedaan pendirian tidak dapat dipertemukan dalam forum mediasi. Maka mediator kemudian menyerahkan berita acara mediasi gagal. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Baik, terima kasih. Kami para pihak penggugat menyatakan bahwa mereka telah beretikat baik mengikuti proses mediasi, namun para tergugat tidak menunjukkan kesediaan untuk menyelesaikan perkara secara damai. Baik, terima kasih. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Ada yang mulia? Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Kami para tergugat menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat diselesaikan secara damai karena objek yang disengketakan menyangkut kompetensi absolut serta tindakan administrasi negara. Sekian, terima kasih yang mulia. Baik. Setelah mendengarkan laporan dari mediator dan tanggapan para pihak, maka majelis hakim menetapkan mediasi dinyatakan gagal, maka persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya sesuai hukum acara perdata. Yaitu agenda selanjutnya adalah penyampaian jawaban para tergugat. Kuasa hukum tergugat, apakah sudah menyiapkan jawaban atas gugatan? Sudah yang mulia. Baik, silahkan maju ke meja majelis untuk menyerahkan jawaban atas gugatan penggugat. Kepada kuasa hukum tergugat, kepada kuasa hukum penggugat, silakan maju ke depan untuk mengambil surat jawaban dari pihak tergugat. Baik, silakan kembali ke tempat. Kepada saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah menerima salinan jawaban dari tergugat? Sudah yang mulia. Baik. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap untuk membacakan jawaban? Siap yang mulia. Baik, silakan bacakan surat jawaban. Terima kasih yang mulia. Izin yang mulia untuk membacakan surat jawaban atas gugatan yang dilakukan oleh penggugat. Perkara nomor 327 garing perdata garing 2025 Pengadilan Semu Yai Palas. Kami yang bertentang di bawah ini, pengacara ataupun kuasa hukum
sekaligus yaitu Muhammad Fadri, Eni Nurasia, Rusdayan Tarigan, Samsul Hidayat, dan Ajizin Fadli sebagai advokat daripada masing-masing tergugat 1, tergugat 2, dan para tergugat, para tergugat 1, 2, 3, dan 4. Tergugat 1 yaitu PT Roda Eka Karya berkedudukan di Syahid Sudirman Sentral, lantai 58 Jakarta Pusat. Tergugat 2, notaris milik kami berkedudukan di Jakarta Selatan. Selanjutnya, eksepsi kami bahwa ke-1 bahwa objek gugatan para penggugat menyangkut tujuan bahwa pemerintah turut tergugat 4 salah menertibkan persetujuan atau legitimasi akta-akta perseroan. Tergugat 1 diduga mempekerjakan WNH tanpa INTA dan RPTKA, bahwa perubahan dan perseroan dianggap tidak sah. Kedua, perbuatan yang dipersengketakan merupakan tindakan administrasi pemerintahan sehingga tunduk pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ketiga, oleh karenanya pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN, bukan pengadilan negeri. Yang keempat, pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa yang objek merupakan keputusan pejabat tata usaha negara. Karena itu bersyarat menyatakan tidak dapat diterima. Lalu eksepsi error interpersonal. Yang pertama, 1, gugatan cacat karena penggugat salah menarik pihak. Ucok legal seharusnya digugat dalam kapasitas pribadi, bukan hanya sebagai direktur. Penggugat tidak menarik pihak-pihak yang memiliki hubungan langsung dalam akta dan struktur perseroan. Kedua, gugatan tidak tepat menarik tergugat 2 karena notaris bekerja berdasarkan permintaan para penghadap dan notaris tidak dapat digugat atas isi yang diberikan oleh penghadap. Lalu eksepsi kurang pihaknya yang mulia. Ke-1, para pihak mendalilkan seorang keabsahan atau INTA atau RPTKA, tetapi tidak menarik Kementerian Ketenagakerjaan sebagai pihak, sehingga gugatan tidak lengkap. Yang kedua, para penggugat juga mendalilkan soal keabsahan keputusan Dirjen AHU, namun menarik turut tergugat 4 hanya sebagai tergugat, padahal mereka diposisikan seolah-olah pembuat kesalahan. Lalu untuk eksepsi House Libel. Ke-1, gugat para penggugat tidak menyebut dukungan bukti konkret mengenai keberadaan ucok legal atau INTA RPTKA. Yang kedua, gugatan mencampur adukan sengketa waris, perseroan, dan tindakan administrasi pemerintahan tanpa permisahan yang jelas. Ketiga, tidak ada uraian yang jelas mengenai kerugian materi dan imaterial sebesar 500 juta rupiah. Jawaban kami tanpa mensampaikan eksepsi ini, ke-1, tergugat 1 dan direktur utama memiliki dokumen yang sah. Tergugat 1 adalah perseroan yang sah secara hukum. Lalu direktur utama ucok legal memiliki dokumen ketenagakerjaan sesuai peraturan, termasuk RPTKA yang telah disetujui pemerintah, bertentangan dengan dalil para penggugat. Keterangan sejalan dengan bantahan yang tercantum dalam putusan yang mulia. Kedua, seluruh akta dan notaris tergugat 2 sah menurut hukum. Akta-akta yang dibuat tergugat 2 disusun berdasarkan keterangan penghadap, dokumen sah, persyaratan formil membuat akta. Lalu akta telah diajukan dan disahkan oleh Dirjen AHU sehingga tidak dapat dinyatakan batal, hanya dasar pendapat sepihak para penggugat. Yang ketiga, para penggugat bukan pemegang saham PT Roda Eka Karya. Status para penggugat sebagai ahli waris belum dibuktikan secara sah pada saat akta dibuat. Pengalihan saham karena waris harus dibuktikan terlebih dahulu melalui penetapan waris atau pembagian harta peninggalan. Karena itu, para penggugat tidak memiliki legal standing menggugat keputusan RUPS atau perubahan data perseroan. Yang keempat, tindakan notaris tidak dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum. Notaris bekerja berdasarkan permintaan para penghadap. Notaris tidak bertanggung jawab atas materi yang diberikan para penghadap selama pembuatan akta. Notaris hanya menghasilkan akta otentik dan tidak dapat berkewajiban melakukan investigasi terhadap permasalahan internal keluarga
dapat menghadap. Yang kelima, tidak ada kerugian yang didera para penggugat. Para penggugat tidak dapat membuktikan kerugian materi maupun imateri. Tuntutan 500 juta tidak didukung oleh bukti, bersifat mengada-ngada dan harus menolak. Lalu yang mulia, itu dari jawaban kami. Dengan demikian, kesatu, mengabulkan eksepsi para tergugat seluruhnya. Kedua, menyatakan pengadilan semu Yai Palas tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa perkara ini. Ketiga, menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. Keempat, menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Kelima, menyatakan para tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Keenam, menyatakan seluruh tuntutan kerugian para penggugat tidak beralasan hukum. Ketujuh, menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Demikian surat jawaban dari kami yang mulia. Yang bertantangan di bawah ini Muhammad Fadri dan para kuasa hukum lainnya. Terima kasih. Cibuan, Desember 2025.